teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku, Happy Pramandari. Gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Pada video kali ini, aku mau bahas soal TWK lagi nih teman-teman, yaitu lanjutan tentang integritas. Jadi pada video sebelumnya, aku sudah bahas ketiga materi yang masuk ke dalam kisi-kisi TWK, yaitu ada pilar negara, bela negara, dan nasionalisme. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton, silahkan ditonton videonya, nanti linknya aku taruh di description box. Sebelum videonya dimulai, aku mau ingetin lagi nih ke teman-teman bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel aku agar teman-teman selalu update dan tidak ketinggalan informasi atau video-video terbaru dari channel ini. Nah, bagi teman-teman yang udah subscribe dari dulu, aku ucapkan terima kasih, aku doakan semoga tahun ini berhasil lulus menjadi seorang ASN. Oh ya, sebelum lupa, ini aku mau ngasih informasi untuk teman-teman yang kemarin menanyakan, Kak, di mana bisa ikut tryout online. Nah, ini aku ada informasi dan rekomendasi yang bagus untuk teman-teman yang mau mengasah kemampuannya. Dalam mengikuti CAT ini ada tryout online gratis yang diadakan oleh sahabat CPNS. Nah, untuk caranya gampang banget, teman-teman tinggal buka website www.sahabatcpns.com atau teman-teman juga bisa klik linknya di description box, nanti aku taruh linknya di sana. Kemudian teman-teman daftar atau buat akun. Setelah membuat akun, teman-teman silahkan login, kemudian klik di bagian dashboardnya, kemudian klik tryout gratis, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian sahabat CPNS juga menyediakan paket bimbel online yang menurut aku ini worth it banget ya untuk teman-teman dalam persiapan seleksi CPNS 2021. Nah, di sini harga paket SKD Mastery Premium itu hanya 99.000 per tahun. Kemudian yang SKD Mastery Platinum itu hanya 299.000 per tahun. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga lagi, biar lebih murah lagi, teman-teman bisa pakai kode referral aku, Happy Pramandari. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke contoh soalnya, aku mau jelasin dulu tentang materi integritas sesuai dengan Permenpan RB nomor 27 tahun 2021. Jadi di sini integritas memiliki tujuan agar ASN mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsisten sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Jadi untuk menjadi seorang ASN harus memiliki beberapa sifat ini teman-teman, yaitu kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsisten. Oke teman-teman, jadi di sini terdapat 9 nilai integritas. Yang pertama itu ada jujur. Nah, di sini jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Kemudian yang kedua ada peduli, yaitu mengindahkan, memperhatikan, atau menghiraukan orang lain. Yang ketiga mandiri, yang berarti tidak bergantung pada orang lain. Kemudian disiplin, taat terhadap peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian tanggung jawab, yaitu siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan atau tidak buang badan. Kemudian yang selanjutnya itu kerja keras, yaitu gigih dan fokus dalam melakukan sesuatu, tidak asal-asalan. Yang selanjutnya sederhana, yaitu bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian berani, yaitu mantap hati dan percaya diri, tidak gentar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah adil, yaitu berlaku sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Soal yang pertama, integrasi nasional seharusnya dimulai dari pejabat negara sehingga bisa memberikan contoh baik bagi warga negara. Salah satu tindakan pejabat negara yang tidak mendukung integritas negara adalah praktek korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Berbagai kasus korupsi mencuat ke permukaan. KPK berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya. Akan tetapi, kasus korupsi masih marak terjadi. Upaya paling tepat yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghentikan praktik kejahatan luar biasa tersebut adalah A. Menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa kasus korupsi. B. Menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. C. Melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya. D. Mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan terkecil. Atau E. Membuat peraturan perundang-undangan tanpa memberi celah untuk berkembangnya praktik korupsi.
Oke, bagi teman-teman yang mau berpikir dulu silahkan di-pause videonya jika sudah di-play kembali. Oke, teman-teman kita analisis dari option yang pertama yaitu menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa kasus korupsi. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang B, menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Bisa juga kemudian yang C, melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya. Nah, aku rasa ini kurang sesuai karena di sini adalah cara yang paling tepat untuk menghentikan. Kalau yang sosialisasi ini lebih ke mencegah ya, teman-teman. Kemudian yang D, mengembangkan sikap sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan terkecil. Ini juga kurang tepat menurut aku. Kemudian yang E yaitu membuat peraturan perundang-undangan tanpa memberi celah untuk berkembangnya praktik korupsi. Nah, di sini menurut aku yang ini kurang tepat. Jadi di sini konteksnya memang bagus ya teman-teman, membuat peraturan yang tanpa memberi celah untuk berkembangnya praktik korupsi. Tapi di sini pertanyaannya apakah para oknum-oknum ini mau mentaati peraturan seperti itu. Jadi walaupun ada peraturan tapi kalau tidak dihiraukan dan mereka tidak takut pada aturan tersebut, jadi percuma saja ada peraturan seperti itu. Jadi di sini jawaban yang paling tepat menurut aku adalah bagian B yaitu menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. Jadi hukum itu tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah seperti itu. Jadi adil tanpa pandang bulu siapapun, mau dia pejabat, mau dia orang berpengaruh, kalau sudah terbukti melakukan KKN itu harus ditindak hukum seperti itu. Jadi di sini jawabannya B ya teman-teman. Oke, lanjut soal yang kedua. Untuk membangun sebuah organisasi yang baik diperlukan budaya atau iklim organisasi yang baik melalui integritas yang tertanam kuat di dalam diri masing-masing pegawai dan membutuhkan tahapan-tahapan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Tahapan pembangunan sistem integrasi nasional harus dimulai dari pembangunan sistem integritas A. Individu, B. Keluarga, C. Lingkungan, D. Organisasi atau E. Pilar. Oke, teman-teman, langsung kita bahas. Jadi di sini dalam membangun sistem integritas nasional harus dimulai dari lingkup yang paling kecil, teman-teman. Kira-kira yang mana? Oke, jadi di sini jawabannya adalah A, yaitu mulai dari individu yang nantinya akan berpengaruh pada lingkungan sekitar. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri dulu, tanamkan nilai integritas dalam diri. Kemudian nanti kita bisa sebarkan ke keluarga, kemudian lebih besarnya lagi ke tempat kerja, lebih luas lagi ke masyarakat seperti itu. Jadi semua dimulai dari dalam diri atau individu kita sendiri dulu. Oke, soal nomor 3, setiap pegawai harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memberikan informasi secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat karena menganut asas A. Proporsionalitas, B. Efektivitas, C. Kepentingan umum, D. Keterbukaan, atau E. Tertib penyelenggara negara. Oke, teman-teman, langsung kita bahas. Jadi di sini salah satu fungsi dari ASN itu adalah sebagai pelayan publik, teman-teman. Jadi di setiap tugas dan kewajiban yang dilakukan oleh seorang ASN itu harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Nah, salah satunya di sini adalah memberikan informasi secara jujur, benar, dan tidak diskriminatif terhadap masyarakat itu menganut asas kepentingan umum, teman-teman. Jadi mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi jawabannya bagian C. Oke, soal berikutnya, bentuk penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang melekat pada penyelenggara negara untuk kepentingan keluarga atau kolega dapat digolongkan sebagai tindakan A. Korupsi, B. Kolusi, C. Nepotisme, D. Gratifikasi, atau E. Pidana. Oke, teman-teman, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah bagian C, yaitu nepotisme. Jadi di sini nanti apabila teman-teman lulus menjadi seorang ASN dan memiliki jabatan yang tinggi, jangan sampai teman-teman memilih atau memberikan jabatan kepada seseorang karena teman-teman punya hubungan saudara atau kerabat dengan orang tersebut. Jadi apabila ingin mendapatkan jabatan tertentu, harus dipastikan bahwa orang tersebut memang benar-benar sudah memenuhi semua syarat yang ditentukan untuk dapat menduduki posisi tersebut, mulai dari kemampuan, keahlian, serta angka kredit yang dikumpulkan. Seperti itu, teman-teman.
Soal nomor 5, perilaku berikut ini yang bukan mencerminkan tindakan budaya korupsi terlihat pada A. Seseorang menyerobot antrian tiket, B. Tidak membuat KTP di kelurahan, C. Membuang sampah tidak pada tempatnya, D. Ikut dalam pembuatan SIM massal, atau E. Memberikan informasi palsu kepada negara. Oke, teman-teman, hati-hati ya kalau baca soal seperti ini. Kadang-kadang karena kita terburu-buru, kemudian panik dalam menjawab, kita nggak ngeh bahwa di soal itu ada kata-kata bukan. Jadi harus teliti ya teman-teman, walaupun kejar-kejaran dengan waktu, tetap harus teliti dalam membaca soal. Oke, kita bahas ya, mulai dari option yang A, yaitu seseorang menyerobot antrian tiket. Oke, menurut aku yang option A ini masuk ke dalam budaya korupsi. Kemudian yang B, tidak membuat KTP di kelurahan. Nah, ini juga karena hierarkinya itu kan harus ke kelurahan dulu, baru nanti dibuatkan permohonan ke Dukcapil. Biasanya kalau nggak ke kelurahan itu dia pakai orang dalam, seperti itu. Kemudian yang C, membuang sampah tidak pada tempatnya. Ini juga termasuk. Kemudian yang D, ikut dalam pembuatan SIM massal. Nah, ini yang bukan ya teman-teman. Karena biasanya kalau nggak ikut dalam pembuatan SIM massal, dia itu pakai calo. Nah, itu juga termasuk tindakan korupsi. Kemudian yang E, memberikan informasi palsu kepada negara. Ini udah jelas enggak ya teman-teman. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah bagian D, yaitu ikut dalam pembuatan SIM massal. Oke, soal nomor 6. Penerimaan gratifikasi yang diperoleh oleh pegawai ASN paling lambat dilaporkan berapa hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Oke teman-teman, untuk soal yang ini aku tidak akan bahas, jadi teman-teman silahkan cari sendiri jawabannya apa, sambil juga teman-teman belajar tentang materi-materi integritas lainnya seperti itu. Nanti apabila sudah ketemu jawabannya apa, silahkan komen di kolom komentar jawaban teman-teman apa. Kemudian teman-teman juga bisa kasih aku saran atau masukan, kemudian request ke depannya kalian mau dibuatkan video apa lagi. Oke, mungkin sekian dulu kali ini teman-teman. Untuk kalian yang ada pertanyaan terkait seleksi CPNS 2021, silahkan di follow Instagram aku karena aku lebih aktif di sana, jadi lebih fast respon di sana. Silahkan di follow @happypramandari. Oke, sekian dulu kali ini teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah. Thank you for watching. I'll see you guys on my next video. Bye bye.